udah rapi nih. Tapi ngapain ya? Pakai baju, pakai celana, sama pakai sepatu. Kira-kira ngapain ya? Halo Kak Chelsea, Halo Kak Niko. aku tadi dengar Kak Chelsea ngomong udah pakai baju, udah pakai celana, mau ngapain gitu kan? Ngapain ya? Emang sekarang Kak Chelsea lupa sekarang hari apa? Lupa. Emang hari apa ya? Adik-adik tahu nggak sekarang hari apa? Iya betul, sekarang hari Minggu Kak Oh, Chelsea. hari Minggu. Iya, dan sekarang udah memasuki masa Prapaskah. Oh iya. Emang Prapaskah itu apa? Paskah itu apa Kak Niko? Masa Kak Chelsea nggak tahu sih sekarang arti Paskah itu apa? Nggak tahu Kak Niko. Emang Coba Paskah itu kita apa? tanya sama adik-adik. Adik-adik di rumah tahu nggak arti Paskah itu apa? Apa? Ah, bener banget. Arti Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut Kak Chelsea. Oh gitu. Kak Chelsea jadi baru tahu. Jadi Kak Chelsea nggak salah milih dong. Memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan gunung batuku. Betul. Kayak lagu loh Kak Niko itu. Iya, kayak lagu apa ya Kak? Kayak lagu Bawa Tuhan juga. Betul banget. Mari kita nyanyi, tapi sebelum nyanyi, kita berdoa dulu. Yang Kak Chelsea pimpin. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul di acara sekolah minggu online. Kiranya Kau sertai berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita pujikan bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan Bahwa Tuhan bagi, bahwa Tuhan bahwa Tuhan kota benteng, kota bentengku, bahwa Tuhan bahwa Tuhan penolong, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. bahwa Tuhan Bahwa Tuhan batu, batu, bahwa Tuhan bahwa Tuhan kota benteng, kota bentengku, bahwa Tuhan bahwa Tuhan penolong, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Kak Chelsea, ya kan Niko, Kak Chelsea tadi kan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Betul. dan menjadi Gunung apa? batu. Gunung batu Kak Chelsea Iya kan? betul betul. Sekarang Kak Niko mau tanya nih, Kak Chelsea sudah punya rasa sukacita di hati apa belum? Sudah dong, bersukacita banget ke Chelsea. Sudah sukacita? Bener, sudah sukacita. Kalau gitu, ayo kita ajak adik-adik di rumah agar Lebih lebih bersukacita karena apa? karena Tuhan telah mati untuk kita Dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. oke, kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Ayo adik-adik, dengan penuh sukacita, semua ikutin Kak Bikti dan Kak Niko ya. Kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku dengan
cita-citaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku itu. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Yeay. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Wih, Kak Niko kayaknya lagi bersuka cita banget. Ini ada apa Kak Niko? Betul banget Kak Chelsea. Kak Niko sekarang lagi bersuka cita banget nih. Bersuka cita karena apa Kak Niko? Kalau boleh tahu nih. Boleh dong. Tadi nih Kak Niko, Kak Niko sama adik-adik di rumah sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama nih, sebagai Tuhan dan Juru Selamat nih. Yang pertama. Yang kedua apa nih? Yang Ada nggak? kedua, Kak Niko sudah bersuka cita. Oh, yang Karena tadi itu Tuhan ya, Yesus ya. sudah ada di hati Kak Niko. Oh, benar-benar. Gitu. Yang kedua. Ada nggak yang ketiga ini? Yang ketiga, sebentar lagi Kak Niko akan mendengarkan firman nih. Bentar lagi nih. Iya, makanya Kak Niko lagi nyanyi. Oh, gitu. Iya. Nyanyi apa tadi Kak Niko kalau tadi? Nyanyi biar bumi akan berlalu. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Ayo adik-adik. Biar bumi akan berlalu. Yeay. Ayo anak-anak, kita bersuka cita dengan menyanyikan biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang selalu diberkati Tuhan. Semuanya sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Coba yang sudah siap angkat tangannya. Wah, sudah siap semuanya ya. Nah, sekarang semuanya letakkan tangan kalian di dada dan katakan, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi ya. Aku siap mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Sikap yang baik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih atas pimpinan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini.
Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami semua dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami dan pimpin kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa meminta pimpinan Tuhan. Sekarang kita mau buka Alkitab kita ya. Sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, sekarang diambil Alkitabnya. Kak Gati juga ambil Alkitab nih ya. Sekarang kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 7 sampai 9a. Yesaya pasal 50 ayat 7 sampai 9a. Adik-adik kelas balita bisa mendengarkan papa mama yang membacakan ya. Dan adik-adik kelas TKB yang sudah pintar membaca ini. Dan kelas kecil, kelas tanggung, ayo kita baca Alkitabnya sama-sama ya. Sudah siap? Yesaya 50 ayat 7 sampai 9a. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Amin. Demikian bacaan Alkitab pada hari ini. Dan untuk tema kita minggu ini adalah Tuhan penolongku. Nah, sekarang sebelum Kak Gati cerita, kita saksikan dulu ya video berikut ini ya adik-adik. Semuanya simak videonya dengan baik. Pakai masker. Bukan begini juga, tapi seperti ini. Masker kain boleh dicuci dengan sabun untuk dipakai ulang. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu dan orang lain. Dan bantu hentikan penyebaran COVID-19. Sudah melihat videonya ya adik-adik? Bagaimana videonya tadi? Kira-kira apa ya yang disampaikan dalam video tadi? Coba angkat tangannya. Yang tahu jawabannya. Wah, pinter. Anak-anak yang ada di video tadi menyampaikan protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa saja ya tadi protokol kesehatan 3M-nya ya? M yang pertama, memakai masker. Lalu M yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Adik-adik yang di rumah pasti sering mendengar protokol kesehatan. Di tengah pandemi virus corona saat ini, kita semuanya bersama-sama sedang mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ngomong-ngomong tentang protokol kesehatan, Kak Gati ada cerita nih. Dengarkan ya. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Thomas. Ia merasa sangat bosan untuk tinggal di dalam rumah terus. Thomas ingin keluar sebentar saja. Kemudian, ia meminta izin kepada ibunya. "Ibu, aku mau keluar sebentar saja ya. Boleh ya, Bu?" Loh, bagaimana sih Thomas?
Ini keadaannya masih bahaya untuk keluar rumah loh. Sebentar saja, Bu. Di halaman saja kok. Tidak jauh. Aku bosan sekali nih, Bu. Bener ya, hanya di halaman dan sebentar saja loh ya. Iya, Bu. Boleh ya? Ya, boleh. Tapi ingat, pakai masker ya. Baik, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Thomas pun senang sekali. Dia mengambil masker dan pergi ke halaman rumahnya. Ketika ia sedang bermain dengan anjingnya yang bernama Milo, di halaman lewatlah serombongan anak-anak yang sedang bermain bersama. Lalu anak-anak itu mereka menertawakan Thomas yang hanya bermain di halaman dan memakai masker. Salah satu dari anak-anak itu mengejek Thomas. Dasar penakut. Masa main hanya di halaman, hanya dengan anjing, pakai masker lagi. Hahaha. Ejek salah seorang anak itu. Kira-kira apa yang dilakukan Thomas ya setelah diejek ya adik-adik? Mendengar ejekan itu, Thomas hanya diam saja. Dia tidak membalas. Thomas ingat bahwa ia berjanji untuk keluar sebentar saja. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah dan membiarkan anak-anak yang menertawakannya itu. Sampai di dalam rumah, Thomas segera melepas masker dan membersihkan dirinya, mencuci kaki dan tangan dengan sabun. Setelah itu, ia menghampiri ibunya yang baru memasak. Ibu pun bertanya, "Siapa itu tadi, Nak? Kok rame ya?" Thomas menjawab, "Tidak tahu, Bu. Anak-anak dari mana? Tadi mereka menertawakan aku, Bu," kata Thomas kepada ibunya. "Loh, memang kenapa?" "Mereka mengejekku karena aku hanya main di halaman bersama Molly dan pakai masker lagi." "Lalu kamu jawab apa, Nak?" "Aku diam saja," kata Thomas. "Kamu tidak apa-apa, anak-anak mengejekmu begitu." Thomas pun hanya mengangguk. Lalu ibu berkata, "Nak, tidak apa-apa kamu diejek. Yang penting apa yang kamu lakukan sudah benar. Di tengah keadaan yang seperti ini, ada virus yang berbahaya. Memang lebih baik kita tidak kumpul-kumpul dulu. Lebih baik di rumah saja, mencegah supaya tidak terkena virus. Dan masker pun itu akan melindungi kita juga. Maka sekarang orang-orang perlu disadarkan bahwa memakai masker itu adalah hal yang benar di tengah pandemi COVID-19. Sudah, jangan sedih ya, Nak," kata ibu. "Tuhan tahu maksudmu baik dan apa yang kamu lakukan sudah benar. Suatu hari nanti teman-temanmu itu pasti akan menyadarinya." "Wah, ini sayurnya sudah siap. Kita makan saja yuk." "Wah, ajak ibu." "Baik, Bu. Saya juga sudah lapar," jawab Thomas. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, pernahkah kalian mengalami seperti yang Thomas alami tadi? Nah, ada kalanya memang saat kita melakukan hal yang baik, ada saja orang yang tidak suka atau malah mengejek kita ya. Tidak apa-apa dan tidak usah sedih ya. Tuhan tahu dan Tuhan akan terus menemani kalian. Dalam bacaan kitab hari ini, Nabi Yesaya pun juga pernah mengalaminya adik-adik. Siapa yang tahu Nabi Yesaya? Dari mana asalnya? Wah, benar sekali. Nabi Yesaya itu berasal dari Yerusalem. Arti namanya adalah keselamatan dari Allah. Dan bapaknya bernama Amos. Tahukah adik-adik, Nabi itu apa ya? Nabi itu adalah orang yang bekerja untuk Tuhan pada saat itu. Nabi Yesaya sangat patuh dan penurut pada Tuhan, suka menolong
dan suka menemani orang-orang Israel yang sedang sedih atau tidak bersemangat. Kadang ada yang tidak suka kepada Nabi Yesaya, lalu mengejek dan menyakiti Nabi Yesaya. Tapi Nabi Yesaya tidak takut atau malu. Nabi Yesaya tahu kalau Tuhan pasti menolongnya. Nah, adik-adik, Nabi Yesaya itu sangat keren ya, dan baik hati serta pemberani. Adik-adik mau belajar seperti Nabi Yesaya ya? Tidak perlu malu dan takut melakukan hal yang benar dan baik. Karena Tuhan akan menolong kita. Di tengah kondisi pandemi virus corona yang sedang kita hadapi ini, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Adik-adik akan tetap melakukan hal yang baik walaupun banyak tantangannya kan? Walaupun diejek, ditertawakan, atau malah dijauhi teman-teman. Adik-adik bisa melakukannya ya semuanya ya. Seperti Thomas tadi loh, meskipun dia diejek dan ditertawakan karena memakai masker dan hanya bermain di halaman rumah, tetapi Thomas tidak membalas dan Thomas berani melakukan hal yang baik. Tuhan Yesus pasti menolong anak-anaknya yang senantiasa bersandar pada Tuhan dan mau ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua melewati pandemi virus corona ini. Tetap semangat belajar anak-anak semuanya dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang senantiasa percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kami di tengah kesulitan yang sedang kami hadapi saat ini, di tengah pandemi virus corona ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa bersama kami, menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, Shalom. Setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan, sekarang Kak Henry mau membagikan satu ayat indah yang bisa sangat memberkati kita. Ya, disimak baik-baik ya. Oke, kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 10. Ya. Mazmur 33 ayat 10 berkata demikian. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ulangi ya, sekali lagi ya. Mazmur 33 ayat 10. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Nah, baiklah adik-adik, itulah ayat indah kita pada minggu ini. Semoga ayat indah ini dapat membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Gimana Kak Niko? Iya, sekarang Kak Niko sudah merasa terberkati Kak. Terberkati. Oleh siapa nih? Oleh firman Tuhan Oke, firman yang Tuhan. dibawakan oleh Kak Gati tadi. Emang isinya apa nih Kak Niko? Tadi Tentang Thomas apa ya? iya betul, tentang Thomas dan Nabi Yesaya. Yesaya, benar. Ceritanya itu berarti tadi kalau kita ingat-ingat berarti ceritanya tentang yang Nabi Yesaya dan Thomas yang
selalu ditolong oleh Tuhan ya, bener kan Niko? Betul. Jadi adik-adik di rumah harus tetap percaya sama Tuhan Yesus walaupun dalam keadaan susah. Oh, gitu. Seperti Thomas dan Nabi Yesaya yang selalu ditolong Tuhan Yesus pada saat keadaan sulit. Karena apa sih dia selalu ditolong? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, bener nggak sih? Iya, dan Nah. Thomas serta Nabi Yesaya selalu percaya sama Tuhan Yesus. Benar-benar. Nah, untuk itu sambil kita mengucap syukur, mari kita nyanyikan sebuah lagu yaitu Sungguh Ku Bangga Bapa gitu. Mari teman-teman kita pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Oke. Nah, jangan lupa adik-adik, setelah ini kita akan melakukan persembahan dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Adik-adik yang manis, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita. Sebelum kita berpisah, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa ya. Adik-adik, ayo kita lipat tangan dan tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau beritakan kepada kami. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami juga saat ini hendak berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Kiranya Engkau sucikan persembahan ini Tuhan, agar boleh menjadi berkat dan memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi keluarga kami, kedua orang tua kami, adik kakak kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami semua. Kiranya Engkau yang akan menyertai mereka senantiasa. Dan kami mohon ampun Tuhan akan setiap dosa kesalahan kami yang kami lakukan di sepanjang ibadah ini. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan kami akan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kak Niko, ibadah sebentar lagi mau selesai nih. Bener Kak, tapi sebelumnya kita ingetin adik-adik yang ada di rumah nih. Ayo kumpulin hasil karya lomba Paskah karena paling lambat hari ini ya adik-adik. Lombanya apa aja Kak? Oke, lombanya itu ada lomba mewarnai. Yang pertama nih, yang kedua ada lomba menghias telur Paskah. Yang ketiga ada lomba membuat puisi Paskah. Kirim hasil karya kalian dan fotonya ke nomor di bawah ini.
Sekarang kita mau nyanyikan satu lagu terakhir, yaitu Yesus itulah satu-satunya. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Dadah. Shalom. Hai adik-adik sekolah minggu GKJ Arcawinangun. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita sambut Hari Paskah dengan mengikuti ibadah dan perayaan Paskah Sekolah Minggu Online dengan tema Aku Mau Bertobat. Ibadah dan perayaan Paskah Online akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 April 2021 jam 9 pagi. Akan ada pengumuman pemenang lomba Paskah dan juga hadiah yang menarik loh. Apa saja lombanya ya? Ada lomba mewarnai untuk kelas balita. Untuk gambar yang akan diwarnai akan dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Lalu untuk kelas kecil dan kelas tanggung ada lomba menghias telur Paskah. Adik-adik bisa menggunakan telur asin untuk dihias ya. Dan untuk kelas remaja, lomba membuat puisi. Untuk puisi yang menjadi juaranya akan dibacakan pada saat ibadah perayaan Paskah. Lombanya akan dimulai pada hari Minggu 14 Maret 2021. Dan kirimkan hasil karya kreativitas kalian semua paling lambat hari Minggu 28 Maret 2021 ya. Lomba mewarnai kelas balita, kirimkan ke nomor WhatsApp Ibu Santi Soekarmo. Lomba menghias telur Paskah untuk kelas kecil dan kelas tanggung, kirimkan ke nomor WhatsApp Ibu Vina. Membuat puisi kelas remaja, kirimkan ke WA Ibu Rintis. Jangan lupa ya, saat ibadah online pakai pakaian nuansa merah dan kirimkan foto kalian saat ibadah di rumah ke nomor WhatsApp Kak Gati. Mari adik-adik kita sambut Paskah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.